yang disebut sebagai induk dari semua cabang olahraga atau mother of sport, dan merupakan olahraga yang paling tua di dunia. Pertandingan pertama yang menggunakan alat seperti tolak peluru masa kini adalah kompetisi yang diadakan pada era pertengahan. Pertandingan tersebut diselenggarakan oleh kalangan militer dan diikuti para prajurit perang. Mereka berlomba melempar bola besi sejauh mungkin. Ide tersebut berawal dari kebiasaan para tentara perang yang sering mengadakan lomba melempar cannonballs sejauh mungkin. Saat ini meriam besi dan cannonballs merupakan salah satu senjata yang paling mematikan. Pertandingan tolak peluru yang berhasil didokumentasikan pertama kali adalah kompetisi yang diadakan pada tahun 1866 di Skotlandia. Namun kejuaraan yang diadakan pada tahun 1866 itu masih bersifat amatir dan menjadi salah satu dari The British Amateur Championships. Sejak saat itu tolak peluru makin digemari di negara-negara daratan Eropa. 30 tahun kemudian barulah tolak peluru diperlombakan secara resmi di Olimpiade Athena Yunani. Salah satu catatan penting dari sejarah tolak peluru terjadi pada tahun 1950, yaitu ketika Perry O'Brien memperkenalkan teknik lemparan tolak peluru. Pada metode O'Brien, pelempar memulai tolakan dengan menghadap bagian belakang ring. Karena merupakan cabang olahraga atletik, induk organisasi tolak peluru menjadi satu dengan induk olahraga atletik. International Amateur Athletic Federation adalah wadah olahraga atletik termasuk tolak peluru seluruh dunia. Indonesia mengenal olahraga tolak peluru melalui pemerintah kolonial Belanda yang memasukkannya dalam kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah milik Belanda. Namun tolak peluru hanya dimainkan oleh para siswa bangsawan Belanda sehingga kaum pribumi tidak terlalu mengenal olahraga ini. Seiring waktu, tolak peluru kemudian juga menjadi bagian dari kurikulum sekolah-sekolah pribumi sehingga semakin dikenal di kalangan orang Indonesia. Karena belum memiliki wadah sendiri, tolak peluru berada di bawah organisasi NIAU yang bertanggung jawab mengadakan kejuaraan atletik. Kepopuleran tolak peluru merupakan melahirkan berbagai perkumpulan olahraga tolak peluru di Jawa dan Sumatera. Sumatera Athletic Bond di Medan yang menyelenggarakan kompetisi atletik yang diikuti MULO, HBS, dan sekolah lainnya. Salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan adalah tolak peluru. Meski keberadaan tolak peluru dan cabang olahraga atletik lainnya sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia baru terbentuk pada tanggal 3 September 1990 dengan adanya PASI. Olahraga atletik termasuk tolak peluru makin berkembang. Kegiatan pertama yang dilaksanakan PASI adalah pemilihan duta-duta atletik yang akan mewakili Indonesia di ajang SEA Games selanjutnya. Indonesia juga rutin mengirimkan delegasi untuk mengikuti kejuaraan regional dan internasional serta terus melakukan pembinaan atlet tolak peluru. Tolak peluru telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno, tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu, tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan titik tertentu. Tidak seperti olahraga cabang lempar lainnya, yaitu lempar cakram, lempar lembing, lempar martil, dan tolak peluru. Dalam sejarahnya dikenal 3 gaya tolak peluru, yaitu gaya meluncur atau glide, gaya samping atau klasik, dan gaya berputar atau spin. Namun hanya gaya meluncur dan berputar yang masih tetap digunakan hingga saat ini. Teknik memegang peluru ada beberapa. Teknik meletakkan peluru di leher, teknik menolak peluru. Ketentuan untuk berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra 7,257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, untuk junior putri 3 kg. Ketentuan untuk lapangan tolak peluru adalah sebagai berikut. Lapangan tolak peluru terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm dan tebal 11,4 cm.
Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas atau sektor lain sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.